وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anakku sekalian, kita akan bahas tema 3 kelas 6 tentang tokoh dan penemuan. Pada subtema yang pertama, kita akan membahas tentang penemu yang mengubah dunia. Video presentasi ini dipersembahkan oleh Bidang Pendidikan Yayasan Al-Madinah Surakarta. Pada pembahasan yang pertama, kita akan bahas tentang tokoh paling berpengaruh sepanjang sejarah, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim, lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan dengan tanggal 20 atau 22 April tahun 571 Masehi. Sirah Nabawiyah karya Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Dalam republika.co.id Jakarta disebutkan bahwa pada tanggal 12 Rabiul Awal, manusia mulia dan agung sepanjang sejarah terlahir ke muka bumi. Manusia hebat itu bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah Subhanahu wa taala yang membawa ajaran Islam. Menurut John L. Esposito dalam ensiklopedia Oxford, Nabi Muhammad SAW adalah seorang Nabi dan Rasul Allah yang telah membangkitkan salah satu peradaban besar di dunia. Tak heran jika Michael Hahad dalam bukunya The 100 menetapkan beliau sebagai tokoh paling berpengaruh sepanjang sejarah manusia. Rasulullah satu-satunya orang yang berhasil meraih kesuksesan luar biasa, baik dalam hal agama maupun duniawi. Ujar Hahad, beliau tak hanya dikenal sebagai pemimpin umat Islam, tapi beliau juga dikenal sebagai seorang negarawan yang agung, hakim yang adil, pedagang yang jujur, pemimpin militer yang hebat, dan pejuang kemanusiaan yang gigih. Rasulullah SAW terbukti telah mampu memimpin sebuah bangsa yang awalnya terbelakang dan terpecah belah menjadi bangsa yang maju, yang bahkan sanggup mengalahkan bangsa-bangsa lain di dunia pada masa itu. Afzalur Rahman dalam ensiklopedia Muhammad sebagai negarawan mengungkapkan, dalam tempo kurang lebih 1 dekade, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam berhasil meraih berbagai prestasi yang tak mampu disamai pemimpin negara manapun. Sebagai seorang penguasa, Rasulullah SAW telah memberi sumbangan luar biasa terhadap bangunan ketatanegaraan dan praktik pemerintahan. Kontribusinya ini menjadi saksi hidup yang membuktikan kebesarannya sebagai negarawan yang jenius dengan kecakapan yang luar biasa. Selanjutnya, kita akan membahas tentang listrik, pengubah wajah dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Bisa kalian bandingkan keadaan sebelum dan sudah ada listrik? Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi secara terus-menerus. Perjalanan arus listrik menuju rumah kita. Dimulai dari pembangkit tenaga listrik. Kemudian
ditransmisikan melalui menara sutet. Pada menara sutet, tegangan listrik bisa mencapai 500 kV. Kemudian sampailah pada gardu induk, tegangan diturunkan menjadi 20 kV. Dari gardu induk, tegangan 20 kV dialirkan ke industri-industri, rumah sakit, dan hotel-hotel. Dan dari gardu induk juga, tegangan dialirkan ke gardu atau trafo distribusi. Di gardu atau trafo distribusi ini, tegangan 20 kV diubah menjadi 220 volt dan sampailah listrik di rumah kita. Selanjutnya, kita akan pelajari lebih detail rangkaian listrik. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau paralel. Rangkaian listrik seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambung dua atau lebih komponen listrik, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Perhatikan pada gambar A. Ini adalah contoh rangkaian listrik yang disusun secara seri. Dan perhatikan pada gambar B adalah rangkaian listrik yang disusun secara paralel. Selanjutnya, anak-anakku, silakan mencoba menyusun rangkaian listrik sederhana secara seri maupun paralel. Dan ini adalah contoh-contoh rangkaian listrik seri. Di antara contoh rangkaian listrik yang disusun secara seri adalah senter. Coba perhatikan komponen penyusun senter. 1. Baterai. 2. Kepala senter. 3. Besi penghubung kutub negatif. 4. Besi penghubung kutub positif. Jika komponen-komponen utama tersebut dirangkaikan, akan membuat lampu menyala. Mari kita amati masa sebelum ada listrik dan setelah ada listrik. Dulu penerangan menggunakan obor dan lampu petromak, sekarang menggunakan lampu listrik. Dulu menyetrika dengan setrika arang, sekarang menggunakan setrika listrik. Dulu memasak nasi dengan tungku, sekarang menggunakan magic pot. Kemudian amatilah benda apa saja yang ada di dalam gambar kamar di bawah ini. Kemudian sebutkan apa saja yang menggunakan listrik. Selanjutnya, kita pelajari tentang hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang mutlak dimiliki oleh setiap orang, dari sejak lahir dan penggunaannya tergantung pribadi masing-masing. Menurut KBBI, hak adalah benar, kepunyaan, milik, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu yang telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya, atau kekuasaan yang benar atas sesuatu. Hak dapat kita dapatkan di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Dalam mendapatkan hak kita, ada hal-hal yang mempengaruhi, antara lain. 1. Hukum dan aturan yang berlaku. 2. Lingkungan. 3. Tingkat kepercayaan diri. 4. Penampilan atau kondisi fisik. 5. Kebiasaan atau sifat saat bersosialisasi. Kemudian kita akan pelajari tentang teks eksplanasi ilmiah. Teks eksplanasi ilmiah adalah teks eksplanasi yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam, seperti gejala alam, terjadinya pelangi, proses arus listrik, dan sebagainya.
Buktinya, memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat, yang terdiri atas pernyataan umum, deret penjelas, dan penutup. Berdasarkan materi penjelasan video ini, sekarang Anda mulai kerjakan buku tema 3, subtema 1, pelajaran 1-3, pada halaman 1-20. Kumpulkan hasil pekerjaan kalian dalam bentuk foto atau rekaman video setiap halaman, dan kirimkan ke Ustadz/Ustadzah pengampu masing-masing. Selamat mengerjakan. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.